Pemerintah berencana tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau CTH pada tahun depan. Jika itu jadi dilaksanakan, tahun depan akan menjadi tahun kedua pemerintah tidak menaikkan cukai rokok setelah tahun ini. Rencana tidak menaikkan cukai rokok tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa setelah bertemu dengan sejumlah produsen rokok yang tergabung dalam Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 26 September lalu, Purbaya mengatakan telah disepakati bahwa tarif cukai rokok tidak berubah atau tidak naik. Dalam diskusi dengan GAPRI, Purbaya bertanya kepada produsen apakah cukai rokok perlu diubah tahun depan. Dia berceletuk bahwa tadinya pemerintah mau menurunkan tarif cukai bila diminta oleh produsen, kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Jumat 26 September lalu. Selama ini biasanya pemerintah menaikkan cukai rokok setiap tahun. Cukai rokok tidak pernah turun. Pendapatan pemerintah dari cukai rokok ini cukup besar. Pada 2024, pemasukan dari cukai rokok mencapai 216,9 triliun rupiah. Menurut Purbaya, pemerintah akan berfokus membersihkan pasar dari barang-barang ilegal termasuk rokok untuk mengejar target penerimaan. Untuk mencapai itu, dia berencana mengoptimalkan kawasan industri hasil tembakau. Kawasan khusus ini diharapkan bisa menarik produsen rokok ilegal untuk masuk ke dalam sistem sehingga usaha mereka bisa tetap hidup tanpa melanggar regulasi. Kabar mengenai tidak adanya kenaikan cukai rokok pada 2026 disambut baik oleh Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPRINDO. GAPRINDO sendiri tidak ikut dalam pertemuan dengan Purbaya pada Jumat lalu. Namun, Ketua GAPRINDO Beni Wahyudi mengatakan mereka sebelumnya sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Dalam surat itu, mereka meminta pemerintah memberlakukan moratorium kenaikan cukai dan harga jual eceran atau HJE selama beberapa tahun ke depan. Alasannya, menurut Beni, cukai rokok naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, pada 2020 hingga 2024, rata-rata kenaikan CHT mencapai 67,5%, kata Beni kepada Tempo pada Sabtu 27 September lalu. Beni menilai kenaikan tarif CHT berdampak terhadap turunnya angka produksi industri hasil tembakau atau IHT. GAPRINDO mencatat, produksi IHT pada 2019 mencapai 355 miliar batang. Namun pada 2024 angka produksi menurun menjadi 315 miliar batang. Sigaret putih mesin atau SPM turun lebih drastis. Pada 2019, produksi SPM mencapai 15,2 miliar batang. Angka ini turun menjadi 9,6 miliar batang pada 2024. Meski demikian, Beni mengatakan turunnya angka produksi rokok tak berbanding lurus dengan turunnya angka konsumsi rokok. Sebab sebagian konsumen beralih ke rokok dengan golongan tarif cukai yang lebih rendah atau lebih memilih membeli rokok ilegal. Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Muhammad Rizal Taufikur Rahman, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai memberikan napas lega bagi industri tembakau. Sebab kebijakan ini bisa menjaga produksi dan penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya seperti sigaret, kretek tangan. Namun Rizal mengatakan keputusan ini bisa menimbulkan risiko stagnasi penerimaan negara. Padahal kontribusi CHT diperkirakan mencapai lebih dari 220 triliun rupiah atau sekitar 10% dari total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025. Di samping itu, sebagian besar daerah mengandalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT untuk membiayai sektor kesehatan dan pemberdayaan petani. Rizal menilai tanpa adanya kenaikan tarif, penerimaan bisa terhambat terutama jika tren konsumsi rokok ilegal tidak meningkat signifikan, kata Rizal kepada Tempo pada Sabtu 27 September lalu.